Kita mau berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Amin. Haleluya, katakan ku nyanyi hosana Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyikan hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah, cobalah. Tuhan, Engkau baik, haleluya. Selidiki batinku dan hati, katakan mataku Tuhan, tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Oh, katakan aku rindu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Amin. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Amin. Haleluya Tuhan. Katakan ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak. Ku nyanyi hosana, amin, bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan, amin, amin Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ku nyanyi hosana
diagungkan, Kau layak disembah. Haleluya, amin. Sana bagi Rajaku yang duduk di takhta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak sekali lagi katakan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita 1 menit menyembah Dia. Katakan haleluya dari mulutmu. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Biarlah pujian sembahan kami bagaikan dupa yang sangat harum untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap meninggi-ninggi, menyanjung-nyanjung nama-Mu. Mari yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, silakan duduk saudara. Saya ucapkan dulu gongsi paca ya, karena suasananya ini sepi. Ya, biasa ya. Jangan kaget, gereja besar pun kalau gongsi pacai, lebaran, liburan pasti itu ya. Nih nomor 2 kan Tuhan. Ya, enggak apa-apa. Tuhan enggak apa-apa kok nomor 2. Tetap saudara akan diberkati. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau berkata tiada yang terukur kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hey! Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari sama-sama katakan hatiku Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hey, haleluya. Semuanya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Hey, haleluya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setia-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar tepuk tangan dulu sore-sore bagi Yesus Tuhan kita. Saudara, boleh kita hitungan jari. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Tapi suara saudara bagaikan
jutaan orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan dulu 1 menit untuk Tuhan Yesus. Ya. 1 menit aja gak iso. Ya, saya tahu. Ya. Baru 5 detik ya ini. Ya. Amin. Kita menyanyikan ini sekali lagi. Kita mau berkata, hatiku bersyukur Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Ya, haleluya ya. Kita lebih semangat lagi. Saya lihat ada yang tidak tepuk tangan ya. Yo ya. Dada terukur besar kasih, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Yes. Jauh tinggi mengatasi, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selama. Haleluya Tuhan, amin. Kasih setiamu besar selama. Katakan hatiku Tuhan. Yes, amin. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus, Yesus, amin. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan hatiku Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun henti memuji. Amin. Ajaib perbuatanmu Tuhan, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Haleluya semuanya. Tiada terukur besar kasih. Amin ya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selama. Kita mau suaranya saja, kita mau berkata, hatiku, hatiku, amin. Katakan mulutku Tuhan, mulutku bersorak memuji Engkau. Haleluya. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Katakan hatiku sekali lagi bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Yes. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Amin. Tiada terukur besar kasih, tiada terukur kasih Tuhan bagi kita semuanya. Amin. Katakan, panjang dan lebarnya dia lebih dari lautan Pasifik. Amin. Semuanya. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Kasih setiamu besar sekali lagi katakan, kasih setiamu besar Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selama. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya belum habis, musiknya habis duluan. Luar biasa, canggih. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan itu baik. Silakan duduk saudara. Iya, tetap semangat ya saudara ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar firman Tuhan.
kita mau berkata apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Amin. Kau berfirman dan sembuhkan. Katakan kau bersabda. Luar biasa firman-Nya. Dan selamat. Katakan tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Haleluya, ya haleluya. Yesus, ku percaya pada Kau berfirman Tuhan semuanya. Kau berfirman dan sembuhkan. Amin, amin. Yang percaya lebih sungguh-sungguh lagi. Kau berkata, Kau bersabda dan selamatkanku. Oh, tiada yang mustahil Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, mari sama-sama bangkit berdiri. Katakan apapun yang terjadi, semangat tetap. Apapun yang terjadi dalam. Amin, amin. Kasih-Mu, katakan biar lewat gunung, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam Tuhan, kami tidak pernah ragu kasih-Mu. Tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan. Kau berfirman dan sembuhkan. Percayalah saudara. Kalau saudara percaya, tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Amin. Tiada yang mustahil bagi. Amin. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, kalau Tuhan sudah berfirman, luar biasa. Amin. Kau berfirman dan kami Tuhan sudah Kau sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Amin, amin, amin. Yesus, ku percaya. Mari saudara, suara saudara saja katakan kau berfirman. Kau dengar suara kami. Kami yakin iman kami Tuhan. Kau bersabda, amin, dan selamat. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang bagi-Mu. Yesus, ku lebih keras lagi katakan. Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Amin. Tiada. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata. Waktu dan tempat saya berikan bagimu. Yesusku percaya. Katakan Yesusku. Yesusku, Yesusku. Yesusku. Sekali lagi. Yesusku percaya padamu. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Sampai pada hari ini, hari yang ke-22 di dalam tahun yang baru, tahun 23.
Terima kasih Tuhan atas cuaca yang indah yang Tuhan berikan pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami semua dapat beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membimbing acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan, mulai dari awal sampai pertengahan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu itu juga Tuhan yang membimbing acara ibadah ini sampai selesainya pagi hari ini Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus memberkati setiap pujian, setiap permainan musik dan seluruh sidang jemaat-Mu dan pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang membimbing, yang mengetuk pintu hati kami untuk terus kami berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua. Satu ayat yang ke-12. Matius pasal yang kedua, satu ayat yang ke-12. Kalau kita berbicara tentang ayat ini, kita kadang berpikir bahwa ini kan ayat yang sering disampaikan di dalam acara ibadah Natal akhir tahun. Mungkin kadang kita berkata, ini kan Natalnya sudah selesai, tahunnya sudah berganti menjadi tahun 23. Benar saudara, benar. Tapi mari kita bersama-sama, dan saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita baca satu ayat ini. Setelah hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Silakan duduk. Penekanan firman Tuhan pada pagi hari ini, kalimat yang terakhir sesudah koma. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, semuanya pasti tahu yang disebut maka pulanglah mereka. Mereka ini adalah orang-orang Majus. Jadi orang Majus ini bukan 3 orang ya, nggak ada di dalam Alkitab tulisannya orang Majus 3 orang, nggak ada ya. Jadi orang Majus ini sebuah rombongan besar. Rombongan besar pulang setelah menemui bayi Yesus. Pertanyaannya sekarang mari kita belajar bersama-sama. Maka pulanglah mereka ke negerinya. Pertanyaannya, di mana negerinya orang-orang Majus? Negeri orang Majus sekedar prolog saudara, daerah Babilonia, daerah kalau sekarang itu di daerah Iran atau Irak sekitar sana saudara. Jadi orang-orang Majus perjalanan dari Iran atau Irak sekitar sana, dari Babilonia, dari sana itu menuju ke Yerusalem, menuju ke bayi Yesus, itu kurang lebih sekitar 1.100 km. Perjalanan dari daerah Iran atau Irak sana, Asia Timur, menuju ke daerah Israel 1.100 km, itu sama dengan kira-kira dari Banyuwangi sampai di Merak. Sekarang sudah ada tol dari Merak sampai di Probolinggo, tapi dulu tidak ada jalan tol. Dulu pun Google Map-nya berdasarkan bintang. Jadi 1.100 km perjalanan berdasarkan map-nya bintang sampai di bayi Yesus. Setelah selesai ketemunya, mereka orang-orang Majus berpikir tentu pulangnya lebih enak karena jalannya
sudah tahu dari awalnya, oh lewat sini, sudah dipimpin oleh map, sudah dipimpin oleh mapnya bintang. Tapi kalimat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dikatakan, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, saudara. Sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita, saudara. Siapapun di antara kita yang bisa apakah nyetir sepeda motor, apalagi nyetir mobil, saudara. Siapapun di antara kita pasti kita mencari, kita pasti sering, bahkan lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali, kita mencari sebuah alamat yang tidak pernah kita tahu sebelumnya. Dan kalau alamat itu misalnya di kisaran kota Surabaya, Sidoarjo, masih enak, saudara. Tapi misalnya kemudian saya harus mencari alamat apa itu sampai misalnya di Pulau Bali, saya harus cari alamat gitu, betapa jauhnya dan sama sekali asing jalannya, saudara. Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-12, kalimat yang terakhir, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, saudara. Pengertian apa yang ingin Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengarungi tahun 23 yang masih menginjak 22 hari sampai hari ini, saudara. Pengertian apa yang ingin Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita, saudara. Kesimpulan saya, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kesimpulan saya satu kata, sebuah perubahan, saudara. Sebuah perubahan. Yang namanya sebuah perubahan kadang-kadang itu tidak enak, kadang-kadang mengganggu zona nyaman kita, saudara. Sebuah perubahan. Saudara, saya pernah mendengar sebuah kalimat gini. Kalau kita menginginkan sebuah hasil yang berbeda, tapi kita masih melakukan hal-hal yang sama, maka itu sama dengan sebuah kebodohan, saudara. Saya ulangi kalimat saya. Kalau kita menginginkan sebuah hasil yang berbeda, tapi kita masih melakukan hal-hal yang sama, saudara, bagaimanapun secara logika, hasil yang akan kita dapatkan akan selalu sama seperti waktu-waktu yang lalu, saudara. Saya pernah bertanya tentang sebuah toko yang rame, saudara. Kok apa kunci suksesnya buka toko waktu pertama kali engkau buka toko? Kok waktu saya buka toko pertama kalinya orang-orang buka jam 8, saya buka jam 6:30 pagi kok. Loh, kenapa kok? Oh iya, jadi kalau misalnya orang yang mau berangkat kerja, yang mau perlu sesuatu, dia tahu, oh toko A itu buka jam 8. Saya buka 6:30 supaya diketahui saya ada buka toko, jadi dia bisa sambil lewat, sambil jalan, sambil berbelanja. Oh seperti itu ya. Tutupnya kalau toko-toko yang lain itu tutup jam 5, saya tutup jam 7 kok. Sebuah perubahan yang dilakukan untuk apa? Karena dia merasa toko baru untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Sebuah perubahan dilakukan, saudara. Sebuah perubahan yang harus kita lakukan kalau kita menginginkan sesuatu hasil yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di dalam tahun 23 ini. Kita tidak akan pernah merasakan sesuatu yang berbeda kalau kita masih melakukan sesuatu yang monoton, sesuatu yang sama, sesuatu yang sudah sering kita lakukan seperti tahun-tahun yang lalu. Saya tahu di dalam perjalanan kehidupan kita yang namanya manusia selalu ada tidak puasnya. Selalu merasa ingin yang lebih.
Tapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita merenung setelah kita menyelesaikan tahun 21, kemudian kita menginjak 1 Januari 22, kita melakukan sama lagi 1 Januari 22 sampai 31 Desember 22. Apakah hasilnya berbeda dengan 21? Saya pikir tidak akan pernah berbeda, saudara. Akan tetap selalu sama. Tapi kalau itu selalu terjadi dari tahun ke tahun, kita lakukan sesuatu yang sama, kemudian hasilnya tidak jauh berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Kenapa pada tanggal hari ini 22 Januari kita mengambil sebuah keputusan untuk sebuah perubahan di dalam perjalanan kehidupan kita? Mari kita belajar satu contoh kasus di dalam Filipi pasal yang ketiga. Sebuah perubahan yang diajarkan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan kita bersama. Filipi pasal yang ketiga. Mulai ayat yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga saya baca perlahan-lahan. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 oleh bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, mari kita pelajari di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat ketiga sampai ayat yang ke-6. Seseorang yang dahulu namanya Saulus. Orang yang namanya Saulus ini sebelum dia berganti nama menjadi Paulus, saudara, bukan orang main-main, saudara. Seorang pemuda lulusan Universitas Gamaliel, saudara. Jadi seseorang sekarang yang disebut sarjana sekarang ini, kalau yang disebut sarjana itu kalau sudah lulus S1, saudara. Pengertian sarjana sekarang ini boleh dikatakan semakin grade-nya itu semakin tidak terlalu tinggi, maaf. Tapi zaman dahulu pada abad mula-mula, orang-orang yang disebut sarjana itu orang-orang yang benar-benar pintar, saudara. Orang yang benar-benar hebat. Contohnya kalau misalnya saudara pernah dengar Sokrates, Plato, Aristoteles, itu baru disebut sarjana pada waktu itu. Karena memang benar-benar kepakarannya, kehebatannya itu tidak hanya diakui oleh lingkungannya, sampai pada dunia. Buktinya kita mengenal nama Aristoteles, Sokrates, Plato, dan seterusnya. Dan Saulus ini, saudara, seperti di dalam kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, di mana backgroundnya yang seseorang yang namanya Saulus ini, saudara, luar biasa, saudara. Kalau dia mau sombong ke 11 murid yang lain, muridnya Kristus, saudara, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan Saulus, saudara. Murid Kristus itu
backgroundnya penjala ikan dan seterusnya, saudara. Pekerjaan pada umumnya. Tapi mari kita belajar di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7, seterusnya, saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, kadang-kadang di dalam perjalanan pelayanan kita, saudara, apakah kita sebagai seorang hamba Tuhan, apakah kita sebagai seorang pemusik, apakah kita worship ataupun seterusnya, dan ataupun jemaat, saudara, kadang-kadang, saudara, saya sering mendengar kalimat seperti ini. Wah, wis suwe, wis tala. Waktu saya masih kira-kira usia masih sekitar 40-an, sekitar 30-an, saya sering mendengar orang-orang yang senior ini ngomong gini, wis suwe, wis umurmu iku sik piro sih? Aku iki lho, wis 40 tahun beribadah, urip iki yo ngene-ngene ae. Kadang-kadang dulu waktu saya muda saya sering mendengar kalimat seperti ini, saudara. Ada sebuah kebanggaan yang ingin dia katakan, ada sebuah kebanggaan yang ingin dia ucapkan, saudara. Bahwa dia merasa lebih senior, dia merasa lebih sepertinya bagaimana begitu, saudara. Perhatikan kalimat seseorang yang sudah diubah dari nama Saulus menjadi Paulus. Kalau tidak ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kita, saudara, percuma kita menangis meneteskan air mata pada waktu 31 Desember tahun 23. Loh, kok pancet lagi ya uripku, kok seperti begini lagi ya. Kalau tidak mulai dari sekarang tanggal 22 Januari kita mengadakan sebuah perubahan, saudara. Perhatikan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, mari kita belajar, saudara, seperti ayat yang ke-9 pada pagi hari ini. Mari kita beribadah pada pagi hari ini, saudara. Yang sering saya katakan, saudara, mari kita beribadah, saudara. Bukan karena tugas dan tanggung jawab, saudara. Bukan karena kita mempunyai skill permainan musik, atau kita cakap jadi worship, atau apapun, saudara. Kemudian kita beribadah. Atau karena kita sudah ditelepon sama ibu gembala, atau sudah diingatkan dengan WA dan lain sebagainya, apalagi kemudian maaf disiapkan jemputan dan seterusnya, kemudian kita beribadah. Saya berharap, saudara, mari mulai tahun 23 ini kita beribadah dengan penuh ketulusan, dengan penuh kekusukan, dengan penuh keyakinan, karena kita butuh Tuhan, saudara. Perhatikan kalimatnya, karena kita butuh Tuhan, saudara. Bukan Tuhan butuh kita, saudara. Seperti yang kita ketahui, saudara,
kita kembali kepada orang Majus ini, saudara. Saudara jangan menyangka, saudara, di daerah timur tengah sana, di sekitar Arab, Iran, Irak sana gak ada Kristennya. Banyak, saudara. Sekali lagi saya katakan banyak. Cikal bakalnya dari orang-orang Majus ini, saudara. Kalau ada yang disebut Kristen Ortodok, ya cikal bakalnya orang-orang Majus ini, saudara. Sejak dulu orang Kristen Ortodok itu menyembah, itu sudah menghadap ke kiblat, saudara. Jadi kiblatnya itu Yerusalem, seperti yang ditulis di Daniel, saudara. Jadi kata insya Allah atau alhamdulillah itu sejak dulu, sejak ribuan tahun yang lalu ada, saudara. Bukan mulai tahun 600, 700-an baru muncul, bukan, saudara. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bagaimana ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita mau melakukan sebuah perubahan. Pengertian di dalam setiap kata dan kalimat di dalam ayat-ayat tidak hanya yang tertulis, tidak hanya hitam di atas putih. Maka pulanglah mereka ke negerinya. Tidak hanya pengertian sekedar sebuah perjalanan fisik, saudara. Bukan hanya sekedar kata-kata verbal yang kita perlu mengerti. Tapi ada yang selain tersurat, ada yang tersirat, saudara. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sekali lagi yang ingin saya ingatkan pada pagi hari ini, mari kita belajar di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Sebuah perubahan. Pulang, bukan hanya pulang ke negerinya, saudara. Saya sering ngomong, saudara, kalau misalnya saya finish, saudara, saya finish di umur 75, kalau misalnya saya finish di umur 75, sekarang saya berjalan 61. Berarti 80% perjalanan kehidupan saya sudah saya jalani, tinggal kurang lebih 20%, saudara. Berarti 20% perjalanan kemana, saudara? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, perjalanan kehidupan kita, saudara, perjalanan keimanan kita, itu sama dengan perjalanan kehidupan kita secara fisik, saudara. Apalagi kemudian yang kira-kira usianya mendekati atau sudah di atas 50 tahun. Perjalanan kita menuju kemana, saudara? Apa persiapan yang ingin kita persiapkan untuk sampai pada titiknya? Mungkin yang 40 tahun ke bawah mungkin masih berpikir, saya masih muda. Yes, tidak salah, saudara, muda. Tapi alangkah bijaknya kita juga mempersiapkan perjalanan kehidupan kita, saudara. Kita masing-masing tidak tahu finishnya kita sampai di mana, saudara. Ada 4 hal yang ingin Rasul Paulus ingatkan di dalam kehidupan kita, mulai dari ayat yang ke-10. Mulai dari ayat yang ke-10 di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ada 4 hal yang Rasul Paulus ingatkan supaya ada perubahan di dalam perjalanan kehidupan kita untuk menyelesaikan tahun 23. Supaya kita mencapai peaknya, mencapai sebuah hasil yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 4 hal yang Rasul Paulus ingatkan di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan 11. Saya sebut dengan 4M, saudara. M yang pertama,
mengenal dan merasakan, saudara. Yang mengenal dan merasakan, saudara. Berapa banyak di antara perjalanan keimanan kita, saudara. Apakah kita sudah 10 tahun beribadah? Atau 10 tahun lebih kita beribadah? Atau tidak, atau ada yang belum sempat 10 tahun beribadah? Atau bahkan mungkin 50 tahun lebih sudah beribadah? Apakah kita mengenal dan merasakan? Apakah kita benar-benar mengenal Yesus Kristus yang kita sembah? Dan benar-benar merasakan perjalanan kehidupan bersama dengan Dia, saudara. Kita tidak hanya bisa ngomong, oh aku ero Yesus, lah sing disalib iku to, sing disembah-sembah orang to. Bukan hanya sekedar kata dan kalimat itu, saudara. Pernahkah kita merasakan proses kehidupan bersama dengan Yesus, saudara? Kalau sampai pada titik kata merasakan proses kehidupan bersama dengan Yesus, saudara. Kadang-kadang orang mulai alergi, sudah berusaha untuk menghindar atau menutup telinga. Proses merasakan hidup bersama dengan Yesus itu, saudara, bukan hanya pada waktu kita berdoa kemudian dijawab. Bukan hanya pada waktu kita sakit kita berdoa kemudian sembuh. Bukan hanya pada waktu kita mengalami sebuah masalah, sebuah problema, kemudian kita dilepaskan, kita mendapat jalan keluar. Bukan hanya seperti itu proses kehidupan bersama dengan Kristus, saudara. Proses kehidupan orang-orang Majus bukan hanya pada waktu dia berangkat, dia mapnya melalui bintang, dia jalan oh ke kanan, oh ke kiri, oh lurus dan seterusnya. Tapi bagaimana proses orang Majus itu sampai selesainya, sampai pulang, dia melalui jalanan, dia kembali belajar, saudara. Oh, loh tadi kanan, saya ini disuruh kiri. Loh tadi kiri, sekarang disuruh kanan. Mari kita belajar untuk mengenal dan merasakan proses kehidupan bersama dengan Yesus, saudara. Bagaimana sudah bertahun-tahun kita berdoa untuk sebuah masalah, belum terjawab juga. Bagaimana kita bertahun-tahun menghadapi sebuah penyakit, ternyata tidak sembuh juga. Sekelas level Rasul Paulus, dia pernah 3 kali minta dicabut duri dalam dagingnya, pun Tuhan tidak menyelesaikannya. Cukup kasih karuniaku kepadamu. Proses mengenal dan merasakan berjalan bersama dengan Yesus, jangan hanya kita berkata amin untuk setiap kata dan kalimat, untuk setiap firman yang kita rasakan menguatkan kehidupan kita, saudara. M yang kedua, ayat yang ke-11. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. M yang kedua, mengejar dan menangkap, saudara. Mengejar dan menangkap, saudara. Bagaimana perjalanan kehidupan kita, saudara? Maaf, saudara, maaf. Sejak dulu saya kurang seneng, saudara, dengan kalimat wis tala, gak usah ngoyo-ngoyo, alon-alon ae lah, wis pokoke kelakon. Terus terang, saudara, saya kurang setuju dengan kalimat seperti ini, saudara. Saya senang sekali sejak Jalan Mer antara Kenjeran sampai Pondok Chandra itu sudah dibuka 10 tahun yang lalu. Jalan
mulai dari Pondok Chandra ke daerah kota lewat Ahmad Yani itu sudah tidak terlalu macet. Pada waktu Jalan Merah belum dibuka, dari Pondok Chandra ke daerah utara sana, pusat perdagangan. Hampir seminggu minim dua kali saya harus ke Surabaya. Itu kira-kira mulai masuk dari Jemur belok kanan, dari Margorejo belok kanan, itu sudah mulai macet, apalagi sampai titik di Wonokromo seperti itu. Kira-kira bisa 10-15 menit untuk menyelesaikan, bisa masuk ke daerah Darmo. Yang ingin saya sampaikan saudara, saya selalu mencari jalan alternatif, apakah lewat Pucang atau lewat mana, dan seterusnya, untuk sampai kepada sebuah titik untuk lebih cepat perjalanan saya, saudara. M yang kedua, mengejar, saudara, dan menangkapnya, saudara. Jangan sampai kita beribadah hanya sekedar karena KTP kita orang Kristen. Jangan sekedar kita beribadah karena hari ini hari Minggu, saudara. Jangan kita beribadah karena sebuah rutinitas di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita sungguh-sungguh kita beribadah untuk mengejar hal-hal surgawi, saudara. M yang kedua. M yang ketiga, ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri apa yang di hadapanku. M yang ketiga, melupakan, saudara. Melupakan. Kadang-kadang, saudara, mari kita belajar berdasarkan dari Rasul Paulus, saudara. Kadang-kadang, maaf saudara, mungkin pelayanan kita di sebuah bidang, apakah musik atau worship, ataukah mungkin jadi pembicara, sudah lebih dari 20 tahun, dari 30 tahun. Ada kadang-kadang saya tidak enak untuk meneruskan kata dan kalimat ini, saudara. Kadang-kadang itu sebagai sebuah harga yang harus dibayar begitu. Wani piro? Ngundang aku, wani piro? Saudara, saya pernah mengundang seorang hamba Tuhan, padahal ya lingkup satu organisasi begitu, saudara. Ngomong jadwal sak tahun wis penuh, saudara. Hebat teman. Lokal Surabaya ngomong jadwal setahunnya itu sudah penuh. Ya wis. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus yang waktu namanya Saulus iki hebat ya opo, saudara. Tapi dia menganggap semuanya itu sebagai sampah, saudara. Tidak ada sesuatu yang dibanggakan, tidak ada sesuatu yang untuk ya opo ngono lah ya. Malah dalam kesehariannya Rasul Paulus, dia untuk makan, dia bekerja dengan tangannya sendiri, saudara, untuk mencukupi hidupnya dia sendiri, saudara. Dia tidak pernah tergantung dan bergantung kepada orang lain. Cukup kas karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, saudara. M yang keempat, saudara, ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dan dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetap M yang keempat, mengarahkan diri, saudara. Tetap fokus, saudara.
Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita layani, apapun yang kita lakukan, ayat mengatakan lakukanlah semuanya itu untuk Kristus. Jangan untuk mencuri kemuliaan Allah, saudara. Jangan untuk kepentingan diri sendiri atau sebuah ego yang dibanggakan, saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini tidak saya perpanjang, tapi sebuah hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Senyampang kita masih menginjak hari yang ke-22 di dalam bulan yang pertama di dalam tahun 23, mari kita adakan sebuah perubahan untuk kebaikan kita. Jangan kita melakukan hal-hal yang sama untuk kita berharap dengan sebuah hal-hal yang berbeda, saudara. Mari kita terus melupakan, mari terus kita mengejar, mari kita terus mengarahkan diri fokus, saudara, pada panggilan surgawi. Ayat yang penutup, saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri dan dipersilakan pemain musik dan worship. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya tetap untuk bangkit berdiri. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Marilah kita belajar untuk berubah, saudara. Berubah sedikit demi sedikit, saudara. Tapi bukan berubah kepercayaan kita kepada Kristus, tapi berubah dari perjalanan kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi sesuatu yang semakin lama semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita naikkan pujian Bila Hati Terasa Berat. Bila hati terasa berat, tak seorang ku tanya Yesus, apa yang harus aku, ku datang Yesus, Dia pikulkan bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya yang abadiku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
di dalam perjalanan kehidupan kita sampai pada hari ini. Saudara sendiri tidak bisa menghitung berapa kegagalan kita, berapa kesusahan kita, berapa banyak sesuatu yang telah terjadi itu yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Berapa banyak doa-doa yang belum terjawab. Atau mungkin sampai pada pagi ini masih ada satu dua penyakit yang melanda di dalam kehidupan kita. Ada banyak keberatan, ada banyak kepenatan, ada banyak pertanyaan kehidupan di dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita, kalau tanpa sebuah perubahan, kehidupan kita akan sama seperti yang lalu-lalu. Kalau kita tidak melalui jalan yang lain untuk pulang ke negeri Bapa, sesuatu yang sama akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari jadikan pada pagi hari ini sebuah perubahan di dalam perjalanan kehidupan kita untuk menapaki hari yang lebih lanjut, untuk menapaki hari bersama dengan Yesus dengan sebuah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan. Tak seorang tanya Yesus, apa yang harus dia mari datanglah, Yesus selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku, bebaskanku, dia ubah hidupku, hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita menaikkan pujian seperti ini. Haleluya. Sujud di altarnya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pertolongan terjadi, pertolongan terjadi, pembaruan terjadi, pembaharuan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Sungguh dahsyat Tuhan. Kalau
Kalau pada pagi hari ini kami mengharapkan suatu perubahan, maka inilah yang kami harus lakukan. Kami boleh datang bersujud di altar-Mu Tuhan, dan melupakan segala masa lalu kami, dan tetap fokus kepada satu rencana-Mu yang indah. Itulah rencana bagi keselamatan bagi kami semua. Rencana untuk mendewasakan kami ya Bapa, sehingga pada saatnya nanti kami boleh melihat berhadapan muka dengan muka kepadamu. Dan segala persoalan kami Tuhan, segala permasalahan kami, mulai kami taruh di bawah kaki-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di awal tahun baru ini, kami percaya Engkau sendiri yang akan menyelesaikan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau pakai lebih hari lebih indah. Kau mau berkati pekerjaannya, Kau mau berkati keluarganya, Kau mau berkati pelayanannya Tuhan, sehingga semakin hari semakin memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah boleh kami simpan dan kami lakukan dalam segala kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang boleh berbuah-buah dan boleh menjadikan suatu perubahan Tuhan yang bisa dirasakan oleh sekeliling kami, oleh keluarga kami, bahkan oleh sesama kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami naikkan doa kami pada pagi hari ini dalam satu nama yang besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih melalui Ibu Gembala dan sidang jemaat, untuk Bapak Pendeta Hendrata yang sudah melayani kita semua. Tuhan memberkati Pak. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, Indah Rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya. Kita ulangi dari atas. Rencana Tuhan luar biasa bagi kita. Oh, indah rencana-Mu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan. Amin. Haleluya. Katakan, dulu ku tak tahu Tuhan. Dulu ku tak tahu. Haleluya. Berat ku rasakan. Amin. Haleluya. Hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi. Tapi ku mengerti sekarang Tuhan. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang. Kau baik Tuhan, luar biasa cinta-Mu Bapa. Amin. Oh, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat. Mari kita sekali lagi bangkit berdiri. Betapa baiknya Tuhan itu. Sekali lagi katakan, kami sekarang baru tahu Tuhan, Kau baik Tuhan. Tapi ku mengerti sekarang. Saya mengundang sekali lagi Bapak Pendeta Hendrata akan menutup ibadah ini dalam doa.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah. Sekali lagi katakan, kini aku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu di dalam acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Mulai dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan atas kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang telah memimpin, membimbing, memulai dan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu itu juga yang memimpin, membimbing di dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Sampai kedatangan kami yang kali kedua. Sampai kedatangan-Mu kali yang kedua di dalam dunia ini Tuhan. Pimpin dan bimbing perjalanan kehidupan kami Tuhan. Untuk terus mengadakan sebuah perubahan. Untuk sebuah kebenaran. Untuk sebuah kedekatan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk sebuah penyerahan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Jadikan kami satu kesatuan roh Tuhan. Untuk terus memuji dan memuliakan. Untuk terus beribadah kepadamu. Untuk terus bersyukur kepadamu. Untuk terus melakukan seluruh kebenaran firman-Mu. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan Bapa. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Yusuf. Tuhan pimpin dan bimbing dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan beri kekuatan, tambahkan kesehatan. Teristimewa tambahkan iman dan Roh Kudus dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami seluruh jemaat GBT Logos. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat pelayanan di dalam tempat ini. Tuhan berkati di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangganya, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh pekerjaannya. Tuhan pimpin dan bimbing. Ajari kami terus Tuhan. Untuk terus bertugas dan bertanggung jawab dalam setiap tugas dan panggilan yang telah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kami. Untuk terus bersyukur, berserah dan bersandar dan berharap kepadamu. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati pasangan hidup kami. Berkati perjalanan kehidupan kami, berkati orang tua kami. Berkati anak menantu cucu-cucu kami. Berkati pekerjaan, sekolah, kuliah kami. Jadikan kami semuanya Tuhan menjadi suratan yang terbuka, menjadi cermin kemuliaan-Mu, senyambang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Berkati kota Surabaya, Prapen dan sekitarnya, untuk terus kehadiran gereja-Mu menjadi pelita, menjadi garam, untuk menjadi penerang dan penyejuk sekitar kami Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami agar selalu aman, tentram, dan damai. Untuk kami dapat terus beribadah kepadamu. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa mengajaib, dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi. Kami mohon para malaikat-Mu Tuhan berjalan bersama kami di sepanjang perjalanan kami. Menuju rumah kami masing-masing atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Dan letakkan tangan kiri kita di dada. Tanda sebuah perubahan yang akan kita lakukan untuk sebuah kemajuan di dalam keimanan perjalanan kehidupan kita. Untuk melupakan apa yang telah di belakang kita dan fokus kepada panggilan surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Gongsi Pak Cahaya.